Untuk menjadi orang yang berkarisma itu gampang. Salah satunya adalah perbaiki dari segi komunikasi. Assalamualaikum guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa share juga. Kembali lagi di channel kesayangan Anda. Pastikan tonton sampai habis dan nyalahin tombol loncengnya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang. Nantikan terus video-video terbaru. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih yang udah nonton video ini atau subscribe channel ini, komen dan like, ataupun kalau misalnya ini membantu kalian atau orang lain, ya boleh juga di share, boleh banget ya. Terima kasih yang udah dukung channel ini, support terus ya agar aku lebih semangat buat kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Oke guys, di video kali ini aku akan ngejelasin apa sih yang membuat orang itu berkarisma. Nah, selain dari jabatan, paras yang merupawan, ataupun tingkah laku, nah kita harus memperhatikan juga cara berkomunikasi. Karena cara berkomunikasi seseorang itu bisa menimbulkan kekarismatikan dari dalam dirinya, atau bisa mempengaruhi orang lain untuk tertarik enggak sih dengan kita. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas cara berkomunikasi agar kamu terlihat berkarisma. Langsung saja, ini dia 5 cara berkomunikasi agar kamu terlihat berkarisma di depan orang lain. Simak videonya ya. Ya, ini dia yang pertama. Yang pertama adalah biasakan kamu bertanya, karena bertanya itu adalah bagian dari komunikasi. Untuk apa kamu agar terlihat berkarisma? Bertanya juga jangan asal bertanya ya, karena struktur pertanyaan juga pasti ada. Jadi biasakan bertanya dengan intelek atau bertanya dengan pikiran yang matang, atau bisa membaca dahulu baru bertanya agar tersampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada lawan bicaramu atau komunikan. Untuk menjadi orang yang berkarisma itu gampang. Salah satunya adalah perbaiki dari segi komunikasi. Untuk apa? Agar kamu dipandang baik oleh orang lain atau orang yang ingin kamu ajak berbicara. Namun bertanya juga jangan terlalu banyak pertanyaan ya, karena nanti akan dianggap seperti interogasi dong. Jadi biasakan bertanya sesuai kebutuhan dan bertanya dengan pikiran yang matang, atau sudah riset dahulu biar tidak terlalu banyak pertanyaan gitu. Nah, untuk tips yang kedua adalah mulailah berkomunikasi dengan jujur, karena orang yang berkarisma itu cenderung lebih jujur dan lebih care atau peduli ya. Karena itu bisa menambah, ya emang bisa menambah kekarismatikan dari dalam diri kita sendiri. Jadi biasakan untuk bersikap jujur dalam hal perkataan dan perbuatan. Ketika kamu berusaha untuk berbuat jujur, namun pertamanya pasti akan merasa hal ini agak aneh ya, karena belum terbiasa mungkin. Namun setelah terbiasa atau sudah terbiasa untuk bersikap jujur dalam hal perkataan atau perbuatan, maka ini akan menjadi hal yang sangat menarik untuk lawan bicara kita itu tertarik nggak sih sebenarnya sama kita. Karena dimulai dari kejujuran. Bersikap jujur di sini juga termasuk mengenali diri sendiri ya, dalam hal misal kelemahan atau kelebihan kita gitu. Kita nggak boleh melebih-lebihkan apa yang sebenarnya itu kekurangan kita gitu, dan nggak boleh mengatakan itu kekurangan kita padahal itu kelebihan kita loh. Jadi harus saling balance atau seimbang ya dalam hal komunikasi agar kamu terlihat berkarisma. Selanjutnya yang ketiga adalah tunjukkan kerentanan Anda. Jangan malu mengakui kesalahan atau ketakutan-ketakutan yang ada pada dalam dirimu. Karena kadang orang itu cenderung tidak mau mengakui kesalahan atau kesalahan, ketakutan yang ada dalam diri kita sendiri. Kayak kita malu mengakui kesalahan, takut ketika berbuat salah, ya pasti takut. Tapi seenggaknya kita bisa untuk mengakui itu. Karena itu juga bagian dari komunikasi agar kita tuh terlihat berkarismatik gitu ya di depan orang lain. Untuk bisa
kita menghindari kerentanan dari dalam diri kita juga bisa ya untuk bercerita kepada orang lain atau sharing tentang pengalaman kita, kesalahan kita, ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita, supaya itu tidak terjadi lagi dan lebih baik lagi untuk ke diri kita. Dan itu juga bisa mempererat hubungan komunikasi kita antar satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya yang keempat adalah buatlah orang merasa istimewa ketika berkomunikasi dengan kita. Kita bisa mendengarkan dahulu penjelasan-penjelasannya atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Menjadi pendengar yang baik itu akan membuat diri kita tuh lebih berkarismatik ya. Terus kita harus paham bahwa dia tuh orangnya bagaimana. Terus kita harus tahu juga menyikapinya gimana, cara berkomunikasi dengan dia gimana gitu. Misal kita berkomunikasi dengan atasan kita, berarti kita tuh harus lebih menghargai dia ya, karena kita tuh bawahannya. Atau lebih mudah kita harus lebih memotivasi dia untuk lebih bisa mengungkapkan semua pesan-pesan yang ingin disampaikan itu lebih baik lagi. Oh ya, bisa juga lakukan komunikasi itu dengan senyuman atau kontak mata, berjabat tangan juga bisa. Nah, bisa juga dengan cara yang tulus ya, komunikasi itu harus tulus gitu. Kalau misal sama bawahan, ya kita harus lebih tulus memotivasi mereka buat komunikasi itu lebih baik tuh gimana, supaya kita tuh menjadi contoh karena kita tuh atasannya. Dan buat yang di atasan juga kita pasti mikir gitu juga kan, supaya tidak ada komunikasi yang salah paham atau miscommunication. Jadi yang kelima ini atau yang terakhir, kita harus lebih menghargai persepsi orang lain agar tidak terjadi kesalahpahaman atau perdebatan atau yang membuat silaturahmi itu putus gitu. Apalagi kalau orang-orang terdekat ya, masa karena kata-kata dikit bisa tersinggung atau apa gitu kan, kayaknya nggak logis aja gitu. Lebih baik disikapi dengan baik atau menghargai pendapat mereka meskipun itu beda ya, karena emang pendapat itu tiap orang pasti berbeda-beda. Jadi gimana kita harus menyikapinya itu harus lebih baik supaya kita tuh terlihat lebih berkarismatik gitu. Makanya kita harus memperhatikan hal-hal dalam berkomunikasi. Di antaranya yang kelima tadi yang sudah saya jelaskan. Karisma juga tidak hanya dari jabatan, kerupawan. Nah, jadi sampai sini aja videoku kali ini. Semoga membantu. Sampai sini aja videoku kali ini tentang cara berkomunikasi agar kita terlihat lebih berkarismatik. Karena kadang orang tuh menganggap karisma itu hanya datang dari jabatan, kerupawan, atau ketampanan, kecantikan, dan harta atau jabatan. Jadi kita pikir lagi bahwa teknik dalam berkomunikasi, etika dalam berkomunikasi, atau cara berkomunikasi kita itu adalah bagian dari karismatik diri kita sendiri. Jadi tolong dipahami bahwa karismatik itu tidak hanya datang dari jabatan, kecantikan, dan lain-lain itu, tapi dari cara kita berkomunikasi dengan baik dan efektif. Terima kasih sudah menonton, dukung terus channel ini ya, supaya lebih berkembang. Untuk kalian yang ingin menyampaikan apa sih karismatik itu, dan apa sih sebenarnya karismatik, dan bagaimana komunikasi yang baik untuk kita lebih terlihat berkarismatik, silahkan komen di bawah ya. Oh iya, untuk kalian yang ingin request apa aja konten selanjutnya, tulis di kolom komentar ya. Sampai sini aja videoku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar apa yang ingin kalian katakan dan apa next konten selanjutnya ya. Oke, tim aku terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.